Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Ibu Esa Purbarani. Yang saya hormati rekan-rekan duta bahasa sekalian, serta hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, saya Novita Adi Puspaningrum selaku Duta Bahasa yang berusia 19 tahun asal Provinsi DKI Jakarta dan mewakili Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan sebuah pidato mengenai topik terkini terkait penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Di era digital ini, media sosial menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak muda hingga orang tua sekalipun. Maka dari itu, saya tertarik membahas topik ini dengan mengangkat judul Menjaga Jati Diri Bangsa dengan Mendorong Penggunaan Bahasa Indonesia yang Benar di Media Sosial. Hadirin yang saya hormati, apakah Anda juga merasakan bahwa perkembangan atau kemajuan teknologi informasi mengubah cara kita berkomunikasi, terutama pada media sosial? Sekarang, gaya komunikasi orang-orang itu menjadi lebih santai, cepat, dan kreatif. Kemudian, di media sosial, konten yang diproduksi bukan hanya dari lokal saja, tetapi ada juga konten dari luar negeri. Nah, dari hal itu, komunikasi masyarakat Indonesia, terutama generasi Z, itu dipengaruhi oleh perkembangan bahasa asing, sehingga melahirkan istilah bahasa generasi Z atau bahasa anak jaksel, yang artinya mencakup kata-kata asing atau slang atau bahkan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal itu mengurangi keunikan bahasa Indonesia kita sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, dan bahasa yang kaya makna. Hadirin sekalian, hal yang menjadi fokus saya untuk bicarakan bukan hanya terkait penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saja, tetapi bagaimana tindakan Anda dalam berkomunikasi di media sosial. Apakah kita menyadari bahwa setiap kali kita berkomentar di media sosial itu sedang mencerminkan identitas bangsa kita? Sebab pada kenyataannya, seringkali saya masih menyaksikan penggunaan bahasa Indonesia jauh dari harapan. Masih disalahgunakan dan disalahartikan di media sosial yang hanya menimbulkan masalah negatif saja. Salah satu yang sering kita temui adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan terkesan asal-asalan. Ini seperti yang saya katakan di awal, yaitu menggunakan bahasa asing, bahasa slang, dan bahasa gaul. Contoh kata-katanya adalah gua, lo, btw, fyi, lebay, modus, dan kata lain sebagainya. Hal itu menjadikan pesan yang ingin disampaikan itu tidak jelas dan sulit dipahami. Apakah orang-orang mengerti arti kata-kata tersebut? Apakah orang yang jauh dari kota, yang masih sulit memadai eksplorasi bahasa akan mengerti arti FYI? Tidak. Yang menjadi masalah besarnya lagi adalah menggunakan bahasa aneh itu untuk menyebarkan kebencian dalam berkomentar di media sosial. Sungguh memprihatinkan sekali kualitas berbahasa masyarakat Indonesia. Contoh komentar jeleknya adalah, ih
mini banget, gak becus jadi manusia. Rempong banget lur. Ih, gaje banget tingkahnya dan komentar jelek lainnya. Sedalam apa memang kita mengenali kehidupan orang yang kita komentari, terutama pada media sosial. Orang yang tidak pernah kita temui sekalipun. Dari masalah tersebut, itu menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kesalahpahaman dan konflik. Apa yang kita anggap hanya bercanda, itu dapat merusak mental dan emosional individu yang menjadi sasarannya. Lalu, dengan begitu sering menggunakan bahasa asing atau asal-asalan itu, mengurangi kualitas bahasa Indonesia. Waktu itu saya pernah menonton video di TikTok yang mengatakan bahwa Indonesia miskin kosakata dibandingkan kosakata bahasa Inggris. Padahal hingga sekarang ini kosakata bahasa Indonesia sudah mencapai 200.000 kata. Dan apakah kita sudah mengenali seluruh kata-kata tersebut? Tentu belum. Terutama kalangan generasi sekarang yang acuh terhadap perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Ingatlah bahwa bahasa adalah cerminan identitas bangsa. Dengan kita menggunakan bahasa asal-asalan, itu merusak citra dan identitas bangsa Indonesia. Maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, di samping dampak negatif tadi, ada juga dampak positif ya, yang artinya bahwa generasi Indonesia itu mampu beradaptasi dengan zaman dan teknologi. Hal itu mempermudah untuk berkomunikasi di media sosial dengan orang-orang luar negeri, karena biasanya orang-orang luar negeri lebih familiar terhadap bahasa-bahasa slang, dan pada dasarnya juga penggunaan bahasa Inggris adalah patokan bahasa internasional untuk bisa saling berinteraksi atau berkomunikasi antar negara lain. Dari masalah dan dampak-dampaknya tadi, itu juga mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dalam segala aspek. Halnya aspek politik. Itu dapat meningkatkan partisipasi politik dari generasi muda dengan menyampaikan pesan dalam bahasa yang santai, mudah dipahami, dan biasanya mudah viral atau ramai di media sosial. Lalu dalam hal ekonomi, sekarang untuk memasarkan produk atau merek itu sudah serba di media sosial dengan mengadaptasi bahasa yang inovatif dan kreatif sehingga dapat menjangkau audiensi yang lebih luas lagi. Lalu dalam hal pendidikan juga sama, menggunakan bahasa yang variatif dan inovatif oleh pengajar atau gurunya sehingga lebih mudah terserap dan dipahami oleh murid-muridnya. Dan melalui media sosial pun itu bisa menjadi wadah pelestarian dan pengenalan bahasa daerah di Indonesia yang merupakan salah satu bagian kekayaan milik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi dampak negatif tadi dan mendorong dampak positifnya serta pengaruh yang terjadi nanti, yaitu dengan mengadakan kampanye nasional untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai media termasuk media sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat ataupun selebriti. Lalu, ketegasan dari pemerintah pun juga perlu dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan bahasa yang baik dalam iklan maupun papan nama di ruang publik. Kemudian, generasi Z atau anak-anak sekolah sekarang nih yang jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Maka dari itu, sekolah-sekolah dan institusi pendidikan harus mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dan interaktif, supaya mendorong jiwa anak muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin sekalian, saya sebagai duta bahasa memiliki komitmen untuk melaksanakan program strategis untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di media sosial. Program ini saya beri nama Suarakan Budaya Bahasa Indonesia dalam Industri Kreatif. Dari program tersebut, saya bekerja sama dengan beberapa industri kreatif untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari program tersebut juga terdapat berbagai kegiatan, yaitu berkolaborasi dengan produser musik untuk menyertakan pesan betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lirik lagu. Lalu berkolaborasi juga dengan sutradara dan produser film untuk menampilkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan kaya makna dalam karya-karyanya, serta mengadakan acara seni untuk memperkuat identitas budaya bangsa melalui bahasa Indonesia. Sebagai duta bahasa, saya merasa ini merupakan salah satu tanggung jawab saya untuk mengajak kalian semua, terutama generasi Z, generasi sekarang, untuk lebih peduli dan bijak dalam menggunakan sosial media, dalam berkomentar, karena itu merupakan atau menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan kita sebagai pengguna media sosial. Apakah kita ingin bahasa persatuan kita itu dicemari oleh bahasa-bahasa yang tidak pantas, lalu dicemuhkan dengan negara lain karena ada beberapa orang Indonesia yang berkomentar dengan bahasa yang tidak pantas itu? Tidak kan? Maka dari itu, saya perlu kesadaran diri kalian masing-masing. Saya mengajak kalian untuk mengambil langkah dalam memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ingatkan bahwa bahasa adalah salah satu kekayaan milik kita yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam menyampaikan pidato ini. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan salam Bahasa Indonesia, warna-warni kebudayaan, jalin kekuatan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.